Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, marilah kita membuka hati dan pikiran kita dalam menimba ilmu yang bermanfaat pada pertemuan kali ini. Dalam kehidupan seorang muslim, solat merupakan tiang agama, dan solat sunnah adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 solat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana jika kita tinggalkan, kita akan kehilangan banyak keberkahan, yaitu yang pertama, solat sunnah fajar, keutamaan yang tak ternilai. Solat sunnah fajar, atau yang juga dikenal sebagai solat qabliyah subuh, adalah 2 rakaat yang dikerjakan sebelum solat subuh fardu. Keutamaannya sangat besar, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 rakaat solat fajar lebih utama dari dunia dan seisinya. Hadits riwayat Muslim. Saudaraku, bahwa nilai spiritual dan pahala yang diperoleh dari melaksanakan solat sunnah fajar jauh melebihi segala kenikmatan dan harta yang ada di dunia ini. Ini merupakan pengingat bagi kita bahwa ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nilai yang tak terhingga. Solat sunnah fajar juga merupakan waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa dan memohon kepada Allah, karena pada waktu tersebut, doa-doa kita lebih mudah untuk didengar dan diijabah olehnya. Sangat disayangkan jika kita melewatkan solat sunnah yang memiliki banyak keutamaan ini. Selanjutnya yang kedua, solat duha, wujud syukur atas nikmat pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi, setiap persendian tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan solat duha 2 rakaat. Hadits riwayat Muslim. Saudaraku yang beriman, solat duha adalah solat sunnah yang dikerjakan setelah matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur. Solat ini merupakan ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat kehidupan di pagi hari. Solat duha juga disebut sebagai solat awabin, yaitu solat orang-orang yang kembali kepada Allah. Dengan melaksanakan solat ini, kita seakan-akan memberikan sedekah untuk setiap persendian tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan untuk beribadah di pagi hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga, solat tahajud, waktu mustajab berdoa dan memohon. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79. Saudaraku, bahwa solat tahajud adalah ibadah tambahan yang sangat dianjurkan, yang dapat mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk bangun dan melakukan ibadah ini, karena merupakan saat yang paling mustajab untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Solat tahajud adalah solat sunnah yang dikerjakan pada sepertiga malam terakhir. Waktu ini sangat istimewa karena merupakan saat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mendengarkan doa hambanya yang memohon, beristighfar, dan berdoa. Solat tahajud juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon apa yang kita inginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa salah satu keutamaan solat tahajud adalah masuk surga dengan salam, atau dengan kata lain, masuk surga dengan mudah dan disambut dengan sukacita. Dan yang terakhir, solat witir, penutup ibadah malam yang istimewa. Jadikanlah akhir solat kalian semua di malam hari dengan solat witir. Hadits riwayat Bukhari. Hadits ini menunjukkan betapa pentingnya solat witir sebagai penutup ibadah malam hari. Solat witir juga disebutkan dalam hadits lain, berwitirlah kalian semua, wahai ahli Al-Quran, karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai hal-hal yang ganjil. Hadits riwayat Huzaimah. Saudaraku yang beriman, solat witir adalah solat sunnah yang dikerjakan setelah solat isya hingga sebelum waktu fajar. Solat ini memiliki posisi yang sangat istimewa dalam Islam karena merupakan penutup dari ibadah-ibadah malam hari. Solat witir dianggap sebagai simbol kesempurnaan dan keistimewaan dalam beribadah karena ia melengkapi rangkaian ibadah kita di malam hari. Keutamaan solat witir juga terlihat dari hadits yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai yang witir, dan oleh karena itu, Dia mencintai solat ini. Solat witir dapat dikerjakan dengan jumlah rakaat yang ganjil, mulai dari 1 hingga sebanyak yang dikehendaki, selama jumlahnya ganjil. Mari kita renungkan bersama, betapa rugi besar jika kita meninggalkan solat-solat sunnah ini. Solat-solat ini adalah sarana untuk membersihkan dosa, menambah pahala, dan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap gerakan dan bacaan dalam solat sunnah memiliki makna dan hikmah yang dapat mengangkat derajat kita di hadapannya. Solat-solat sunnah ini bukan hanya ritual semata, tetapi juga momen-momen khusyuk di mana kita dapat berkomunikasi langsung dengan Pencipta. Dalam setiap ruku dan sujud, kita meletakkan dahi di atas tanah, mengingatkan
menyiapkan diri akan kefanaan dunia dan keabadian akhirat. Sholat sunnah menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah, membawa kita lebih dekat kepadanya, dan membuka pintu-pintu langit untuk doa-doa kita. Hadirin yang berbahagia, dengan melaksanakan sholat sunnah ini, kita tidak hanya mendapatkan pahala yang besar, tetapi juga keberkahan dalam kehidupan kita. Sholat sunnah membuka pintu keberkahan yang melimpah, mengundang kedamaian dan ketenangan ke dalam jiwa, serta menambah kekuatan spiritual dalam menghadapi tantangan hidup. Sholat sunnah adalah sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, memperdalam hubungan kita dengan Allah, dan memperkuat tali silaturahmi dengan sesama. Ia menjadi penjaga di saat kita lemah, penguat di saat kita terpuruk, dan penerang di saat kita berada dalam kegelapan. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah dengan khusyuk dan istiqomah, kita sejatinya sedang membangun benteng pertahanan dari godaan dan fitnah dunia. Sholat sunnah menjadi perisai yang melindungi kita dari pengaruh negatif, dan membantu kita untuk selalu berada pada jalan yang diridhoi Allah. Marilah kita berusaha untuk tidak meninggalkan sholat-sholat sunnah yang mulia ini. Semoga dengan keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah sunnah, Allah membuka pintu-pintu kebaikan. Sahabat yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keistiqomahan untuk senantiasa melaksanakan sholat sunnah-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu mendekatkan diri kepadamu melalui ibadah dan amal soleh. Berilah kami hati yang tulus dalam berdoa, lisan yang lembut dalam zikir, dan jiwa yang tenang dalam sujud kepadamu. Ya Rob, limpahkanlah kepada kami keberkahan di setiap waktu sholat. Terangilah hati kami dengan cahaya hikmah-Mu, dan bimbinglah langkah kami di jalan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah sholat sunnah kami sebagai penyejuk hati, penghapus kesalahan, dan penambah berat timbangan kebaikan kami di yaumul hisab. Ya Allah, Engkau maha mendengar doa hamba-Mu yang berharap, maha melihat kesungguhan hati kami yang beribadah, dan maha mengetahui niat kami yang tersembunyi. Terimalah sholat sunnah kami, ampunilah kesalahan kami, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang sukses di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga tausiah ini membawa manfaat bagi kita semua, dan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Semoga setiap kata yang terucap menjadi saksi atas keinginan kita untuk bertumbuh dalam keimanan dan ketakwaan. Kiranya, setiap hikmah yang dibagikan menjadi cahaya yang menerangi jalan kita menuju ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.